Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kudus memberikan keberanian. Saudara, satu hal lagi yang harus kita mengerti adalah bahwa Roh Kudus memberikan keberanian. Dalam Kisah Para Rasul 2, jelas kita melihat kenyataan itu, di mana setelah Roh Kudus yang digambarkan seperti lidah api hinggap pada diri para murid waktu itu, ada perubahan dalam sikap hidup mereka. Salah satunya, mereka yang tadinya masih diliputi ketakutan oleh sebab peristiwa aniaya dan kematian daripada Yesus gurunya, menjadi berani. Mereka mulai berani memberitakan Injil sekalipun masih beresiko. Bahkan Petrus, seorang di antara para murid, di mana kita tahu bagaimana ketakutannya dia, sehingga sampai 3 kali ia menyangkal Yesus, tidak berani mengaku sebagai murid Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, yang terjadi justru sebaliknya. Petrus menjadi pemberani dan bahkan berani bicara tentang Yesus. Petrus bahkan berani berkata kepada orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu untuk bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ini membuktikan bahwa Roh Kudus memberikan keberanian. Bukti lain, ketika Tuhan mengutus Ananias untuk pergi dan tumpang tangan atas Saulus supaya ia dapat kembali melihat. Saulus pada waktu itu mengalami kebutaan oleh karena sinar yang sangat kuat yang membuatnya jatuh dalam perjalanannya ke Damsyik. Saulus adalah penganiaya jemaat yang sangat ditakuti. Tetapi Ananias taat kepada perintah Tuhan dan menemui Saulus. Ananias berani. Saya percaya itu bukan karena semata-mata perintah Tuhan, tetapi karena Ananias sudah dipenuhi Roh Kudus. Kisah 9 ayat 10 sampai 19. Tidak hanya itu, Paulus ketika diingatkan agar jangan pergi ke Yerusalem sebab ada ancaman hendak dibunuh, Paulus berani dan tetap memutuskan untuk berangkat. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 12-13. Demikian, mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Kenapa Paulus yang tadinya benci Tuhan Yesus
menjadi berani mati untuk Dia. Sebab Paulus hidupnya sudah dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian kepada Paulus. Dan masih banyak lagi saudara yang membuktikan bahwa Roh Kudus memberikan keberanian. Kalau dalam Perjanjian Lama kita ingat Daniel yang sama sekali tidak takut dengan ancaman dimasukkan ke dalam gua singa. Sadrah, Mesah, dan Abednego yang juga tidak takut dimasukkan ke dapur api. Semua itu karena ada roh para dewa pada diri mereka. Itu roh Allah, saudara. Kalau dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus. Saudara, banyak hal dalam hidup ini yang sering membuat kita takut. Ingat saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus sudah mendiami tubuh kita. Dia adalah roh yang memberikan keberanian. Itulah sebabnya jangan takut. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, baik itu masalah keuangan yang belum terselesaikan, masalah pekerjaan, vonis penyakit, kasus hukum, apapun, jangan takut, hadapi saja. Jangan takut, saya katakan, hadapi saja. Sebab ada Roh Kudus yang memberikan keberanian. Ingat, ketika kita hadapi bersama Roh Kudus, berarti kita hadapi bersama Allah. Jadi, kenapa mesti takut kalau Allah bersama-sama dengan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati.